Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan kembali 3 berita utama hari ini. Jadwal berangkat haji tinggal 1 bulan lagi. 600 calon jemaah haji Blora mulai mengikuti bimbingan manasik. Harga bawang di Kota Tegal kian mahal. Pedagang dan pembeli kini menjerit. Tak terima ditagih uang parkir, tamu hotel di Kota Purwokerto, Banyumas menembak juru parkir hingga tewas. Harga bawang merah di sejumlah pasar tradisional di Kota Tegal masih mahal, mencapai Rp60.000 per kilogram. Masih tingginya harga bawang merah di pasaran ini dikeluhkan pedagang dan konsumen. Para pedagang di Pasar Martoloyo, Kota Tegal saat ini menjual bawang merah di kisaran Rp60 hingga Rp65.000 per kilogram. Harga jual tersebut sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan sepekan lalu yang bisa mencapai Rp70.000 per kilogramnya. Masih tingginya harga bawang merah membuat pedagang di Pasar Martoloyo mengeluh dan kelimpungan, sebab omset penjualan mereka turun hingga 45%. Sayur-mayur mahal, kol-kolnya mahal. Kalau sayuran. Bawang, Bu? Bawang 60. Sebelumnya berapa, Bu? Apa? Sebelumnya? Sebelumnya 30, 35. Sekarang 60. Kenaikannya kenapa, Bu? Karena itu sih kebanjiran Brebes jadinya mahal. Itu nggak ada yang panen. Kurung itu jadinya mahal. Pembeli gimana, Bu? Pembelinya sepi, habis lebaran sih. Sepi. Tidak hanya dikeluhkan oleh pedagang yang sepi pembeli, mahalnya harga bumbu dapur juga dikeluhkan ibu rumah tangga. Tingginya harga bawang merah dirasa sangat memberatkan di tengah naiknya harga bahan pangan lainnya. Sangat memberatkan rakyat kecil sekali toh Mas, gimana sih? Ya. Ya harusnya turun untuk warga masyarakat itu biar terjangkau pembeliannya setiap hari, biar bisa masak enak gitu lah. Mintanya Ibu harganya berapa, Bu, harga bawang merah? 40 dulu waktu masih murah, malah bisa nyampe 30 bisa. Sekarang nggak tahu nyampe 90, 80, aduh berat banget ini, kepala pusing. Sedangkan gaji kita nggak naik. Selain bawang merah, harga tomat dan cabai juga masih mahal. Tomat dijual Rp22.000 per kilogram dari harga normalnya hanya Rp8 hingga Rp10.000 per kilogram. Sedang cabai rawit merah, cabai keriting merah, dan cabai hijau juga masih dijual di kisaran Rp55.000 per kilogram. Sugihartono melaporkan dari Kota Tegal. Semua jenis bawang, yakni bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay di Kota Semarang masih mahal. Pasar menjadi sepi pembeli, omset pedagang pun turun hingga 50%. Hingga kini harga bawang di pasaran masih cukup tinggi. Pantauan Senin lalu di Pasar Karangayu, Kota Semarang, harga bawang merah naik 100% dari Rp30.000 per kilogram menjadi Rp65.000 per kilogram. Bawang putih kini dijual Rp55.000 per kilogram dari sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Sedangkan bawang bombay juga ikut naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Padahal sebelumnya dijual hanya Rp30.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga bumbu dapur ini sudah terjadi lebih dari 2 pekan atau pasca Lebaran Idul Fitri. Imbas naiknya harga bawang, pasar menjadi sepi, pembeli pun berkurang yang berdampak pada penurunan omset pedagang hingga 50%. Bawang, semua jenis bawang pada naik ini ya Bu ya, masih tinggi ya. Kalau yang turun itu cuma lombok tok. Cabai itu ya. Sepi. Ya sepi toh Mas, ora kaya nak turun ya toh. Harganya selalu tinggi ya. Kalau omset bisa turun berapa persen itu Bu? Tidak terima 10%, 15% ya. Turunnya banyak sekali. Setengah 50 ada? Iya, orang 50%. Ini pasarnya sepi. Sepi itu. Ini belum habis ya, belum pulang lagi. Faktor cuaca ekstrim dan telatnya pengiriman pasokan bawang diduga menjadi penyebab naiknya harga bawang di pasaran.
Pedagang berharap harga bawang bisa kembali normal di angka Rp30.000 per kilogram agar terjangkau oleh masyarakat luas. Ali Mustafiri melaporkan dari Kota Semarang. Dampak naiknya harga gula pasir di pasaran membuat pemilik usaha roti dan kue di Kota Semarang kelimpungan. Pemilik usaha roti dan kue terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi biaya produksi. Salah satu produsen usaha roti dan kue rumahan di Kota Semarang kini harus putar otak. Bagaimana tidak? Salah satu bahan utama rotinya, gula, harganya naik sejak Lebaran. Harga gula pasir yang awalnya Rp16.000 kini dijual Rp18.500 per kilogram. Kenaikan harga Rp2.000 ini mempengaruhi pemasukan sebagai penjual roti. Hal ini membuat warga Wonotinggal, Kecamatan Candisari terpaksa menaikkan harga brownies dan kue keringnya yang awalnya Rp50.000 kini menjadi Rp55.000. Kenaikan harga produk roti ini tentu dikeluhkan pelanggan. Namun itulah resiko yang harus dihadapi daripada harus mengurangi takaran yang bisa mempengaruhi kualitas roti. Gula juga naiknya tinggi banget. Dengan begitu saya mau nggak mau harus menaikkan harga barang-barang jual saya gitu. Niken berharap harga kebutuhan pokok yang jadi bahan utama roti dan kuenya seperti gula dan telur bisa kembali normal. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Pemerintah pusat menyerahkan bantuan alat pertanian dan benih senilai Rp500 miliar kepada petani melalui pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Bantuan tersebut diberikan untuk meningkatkan produksi beras dan jagung di Jawa Tengah. Pemerintah melalui Menteri Pertanian pekan lalu menitipkan bantuan 10.000 unit mesin pertanian untuk petani di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Bantuan tersebut berupa pompa air, alat semprot, mesin panen padi, rehabilitasi jaringan irigasi, dan traktor. Ada juga 1.000 ton benih jagung hibrida dan 4.600 ton benih padi inbrida. Total seluruh bantuan tersebut bernilai Rp500 miliar. Alat pompa air yang akan disebar ke wilayah pesawahan yang memenuhi syarat di Jawa Tengah tersebut ditargetkan bisa meningkatkan produksi padi sebesar 1,5 juta ton tahun ini dengan sasaran swasembada beras. Pompa ini targetnya adalah menghasilkan beras minimum tambahan 1,2 juta ton. Bisa jadi sampai 1,5. Kalau Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat meningkatkan masing-masing 1,5 juta ton, artinya apa? Impor yang kita lakukan kurang lebih 3 sampai 4 juta ton selesai. Dan provinsi lainnya nanti produksinya itu sebagai cadangan. Insya Allah mungkin dalam waktu dekat paling lambat 3 tahun kita swasembada lagi.